Mbak Devi, langsung nih saya mau tanya, tadi sempat tarik nafas ketika Mas Adi bilang tidak ada korelasi atau belum menemukan korelasi antara kesejahteraan guru atau pengajar dengan output yang dihasilkan atau lulusannya. Kami sebagai peneliti, saya dosen, harus segala sesuatu berbasis data. Sesuatu yang tidak berbasis data itu mitos dan itu tidak bisa menjadi kunci untuk sebuah kebijakan. Jadi saya hanya menawarkan hal tersebut yang silahkan dikonfirmasi oleh para capres ini. Toh mereka yang akan memimpin bukan kami. Tapi tugas kami adalah mengingatkan. Syukur-syukur didengar, kalau nggak didengar ya nggak apa-apa. Siapapun capresnya nanti atau presidennya nanti, tugas kami adalah memang terus menyuarakan hal tersebut. Oke, kalau misalnya Mas Indra gimana tadi melihat pernyataan dari Mas Adi dan juga Mbak Devi? Ya, tadi saya bicara tentang pendidikan secara umum ya, harusnya bagaimana, khusus sekarang bicara tentang persekolahannya. Oke. Kita ini sudah membiarkan punya pemerintah yang jadi pelanggar HAM sekaligus pelanggar konstitusi selama puluhan tahun. Kenapa? Artikel 26 Deklarasi Hak Asasi Manusia mengatakan pendidikan itu minimal di tingkat dasar harus terbuka untuk semua dan dibiayai oleh pemerintah. Indonesia sampai hari ini masuk sekolah itu masih diseleksi. Harusnya semua itu terbuka. Dan itu yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan. Kita akan membuka bangku dari prasekolah sampai SMA kelas 12, jumlahnya sama, cukup untuk semua anak Indonesia, dan itu akan dibiayai 100% oleh negara. Jadi nggak ada lagi pungutan-pungutan. Dan itu termasuk untuk guru ada di sana, buku ada di sana, semua ada di sana. Nah, kenapa ini penting? Ini kita bicara data. Tahun 2019 ada seorang researcher namanya Esther Duflo memenangkan hadiah Nobel. Risetnya itu tentang SD Impres. Tahun 70-an dulu, zaman Pak Harto. Ternyata dengan SD Impres bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan yang sangat signifikan buat rakyat Indonesia. Nah, makanya kami akan melakukan lagi yang namanya SMP Impres, SMA Impres, melanjutkan dari itu termasuk kerjasama dengan sekolah swasta. Anak boleh sekolahnya sekolah swasta, tapi SPP-nya, biayanya semua dibayar oleh pemerintah. Dan itu akan kami berikan, itu akan kami janjikan secepat mungkin. Catat baik-baik. Dari 01 sekarang, 02, silahkan Mas Daniel. Ya, saya ingin melanjutkan apa yang disebutkan Adi tadi. Memang ada konsepsi ikhlas. Kenapa Anda tadi tertawa ketika bahwa kesejahteraan guru tidak relevan dengan output? Secara antropologis ada yang begitu. Banyak di pesantren-pesantren itu yang saya pahami banyak begitu. Bagi mereka mengajar itu adalah dedikasi. Mengajar itu menuju surga. Tapi itu akan menjadi luar biasa kalau kemudian dibarengi dengan kesejahteraan. Jadi yang begitu, ini antropologisnya Indonesia begitu, Mbak. Oleh sebab itulah pikiran-pikiran Adi tadi nggak salah, tapi akan ditambahin, akan mudah masuk surganya kalau uangnya cukup. Karena dia akan bayar zakat. Nah, oleh sebab itulah kenapa betul enggak, bukan, gajinya tinggi. Gaji guru di pesantren itu ada minimumnya tadi 2 juta. Gitu ya. Nah, sehingga mereka lebih mudah mengabdinya. Maka orang-orang yang seperti itu tadi yang dijelaskan Adi itu akan punya kinerja yang luar biasa loh, Mbak, karena jelas tujuannya. Kemudian yang kedua, fokus Pak Prabowo tadi seperti di awal saya sebutkan, afirmasi kita jelas. Afirmasi kita semua program Pak Prabowo itu ditujukan untuk kepentingan masa depan. Kepentingan masa depan, jalan masa depan itu melalui siapa? Melalui perempuan dan anak. Oleh sebab itulah keberpihakan semua program Pak Prabowo baik dari sisi ekonomi, kemudian pendidikan dan kesehatan itu untuk perempuan dan anak. Kita ingin memastikan perempuan mendapat hak mereka, kelompok disabilitas mendapatkan hak mereka, anak-anak kita itu mendapatkan gizi yang cukup untuk mempersiapkan masa depan mereka dan mempersiapkan pendidikan mereka dengan baik. Jadi, Mbak, catatannya adalah perempuan, anak itu adalah masa depan Indonesia. Ini catatannya perempuan dan anak fokusnya, kemudian ada juga negara yang hadir untuk biaya pendidikan dan akses yang terbuka untuk pendidikan. Kalau dari Pak Ganjar nanti apa kira-kira yang spesifik? Ini ngomongin soal pendidikan saat ini dulu ya Mas. Ngomongin soal pendidikan, kita melihat kondisi-kondisi sekarang ketika profesor, guru-guru besar, mahasiswa turut menyuarakan keresahan demokrasi, turun ke jalan gitu, yang selama ini hanya dia mendidik dan mengajar. Ini berarti keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, kita sedang genting gitu.
saya tidak berbicara mengenai 1-2 kampus aja, tapi juga seluruh kampus di Indonesia, kampus-kampus besar termasuk alma mater saya, Universitas Padjadjaran, juga turut menyuarakan demokrasi tersebut gitu. Maksudnya jika para profesor dan guru-guru besar ini hanya kita anggap sebagai angin lalu saja, lalu kepada siapa kita harus mendengarkan gitu. Nah inilah kenapa Mas Ganjar sangat benar-benar menekankan fungsinya untuk pendidikan yang tadi saya sudah jelaskan mengenai 12 tahun pintar tanpa biaya, dengan komitmen bahwa gaji guru itu mesti minimal 10 sampai 30 juta gitu nantinya. Karena beliau pun juga pernah mengajar dulu waktu ingin membiayai. Jadi beliau itu beliau pernah hampir putus sekolah waktu sekolah di UGM karena tidak ada biaya. Beliau mengajar di 3 SMA di Bantul di daerah Jawa Tengah untuk bisa mencapai lulus gitu. Karena beliau percaya bahwa pendidikan itu merupakan salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Makanya beliau memberikan program-program untuk mengentaskan kemiskinan termasuk dengan 12 tahun pintar tanpa biaya dan keluarga itu. Oke, gitu. ini terakhir karena Pamungkas, saya mau ke Mas Adi nih, Pamungkas juga nih pertanyaannya. Kira-kira debat terakhir nanti malam, apakah akan menjadi penentu untuk mereka yang masih undecided voters dan juga menentukan naik turunnya elektoral paslon? Saya kira tidak, Mas ya. Kalau kita berkaca pada hasil pemilu 2019 yang lalu, saya kebetulan punya ada data, hanya sekitar 5% yang kemudian menyatakan bahwa mereka mengubah pilihan politiknya setelah nonton debat. Mungkin ada kenaikan ya, karena ini kan expose dari media sosial dan media-media mainstream cukup luar biasa belakangan. Mungkin naik, tapi per kemarin Desember misalnya di survei kita hanya ada sekitar 7-8% masyarakat yang menyatakan bahwa setelah nonton debat ya mereka itu sangat mungkin akan mengubah pilihan politiknya. Jadi debat itu satu adalah untuk tepuk tangan antar para pendukung, jadi menebalkan keimanan mereka dengan debat-debat yang ada, dan debat yang sesungguhnya ya pasca debat ini antar jubir itu loh Pak, yang saling memperdalam ya, mempertajam dan seterusnya. Yang kedua, sebenarnya debat itu kan menyasar 2 hal. Pertama, yang mereka tidak punya ikatan kuat terhadap partai politik tertentu dan tidak punya ikatan secara emosional dengan paslon. Ini jumlahnya agak signifikan, 15%. Ini yang sedang disasar betul. Debat nanti malam memang tidak terlampau signifikan untuk mengubah, tapi undecided voter ini bisa mengubah segala-galanya. Ada, tidak signifikan, tapi ingat, itu tadi, perdebatan terakhir ini akan jadi perdebatan pemungkas yang akan memberikan kesan kepada pemilih, terutama pemilih kritis dan rasional, bahwa kira-kira siapa capres yang dinilai punya kompetensi, ajak bijaksana dalam menyampaikan gagasan-gagasan besarnya. Saya berharap nanti ada calon presiden yang mengatakan, kalau saya tidak sanggup menjalankan semua visi misi saya, 4 tahun jadi presiden saya akan turun. Wow. Tapi gini, jangan sampai ternyata pada nonton ini terus itu dipakai nanti. Oke. Ya. Baik, terima kasih Mas Adi, Mbak Devi, Mbak Putri, Bang Daniel, Bang Indra. Semoga sukses ya, nanti kita nggak sabar nih Jason untuk menanti seperti apa nanti show debat kelima dan terakhir ini. Iya, dan pemirsa demikian dialog kita jelang debat kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo. Dan saya Yohana Margarita, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa selalu. Semangat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.